sekalian, Nurul Huda dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah Nurul Huda yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan tidak lupa sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya di sini saya bingung mau ngomong apa. Ini langsung soalnya kemarin waktu di MAN itu beliau ibu pengawas Budia menyampaikan untuk saya bisa diseminasi penularan ilmu di sini mumpung masih anget katanya, sambil beliau juga sekalian di sini untuk menep pos dan sekaligus katanya sosialisasi kurikulum merdeka ya. Karena saya yakin panjenengan semua itu sudah paham dengan apa yang perlu, apa yang akan saya sampaikan di sini. Dan di sini maaf sekali saya berbicara tentang metodologi pembelajaran. Jadi secara umum bukan hanya satu mapel saja, tetapi secara umum untuk metodologi. Dan ini juga sebenarnya tidak saya sampaikan pun saya percaya dan saya yakin panjenengan semua itu sudah melakukan walaupun tanpa istilahnya tanpa disadari, karena di sini hanya mempelajari tentang metodologi. Nah ini tentang metodologi pembelajaran kemarin yang disampaikan oleh beliau itu macam-macam dari yang ada metodologi, kemudian model-model pembelajaran dan sebagainya. Kemudian nanti kaitan dengan yang ada yang perlu akan kami sampaikan. Sebenarnya keseharian yang kita lakukan bukan hanya saya, tapi panjenengan semua yang ada di sini itu sebenarnya sudah menggunakan metode atau model yang ada. Misal saya misalkan kayak di sini misal kayak Pak Imam panjenengan kalau mengajar, ketika mengajar di sini ibaratnya itu ketika menyampaikan ke siswa itu panjenengan seperti apa ketika untuk langkahnya kepada siswa-siswanya misalkan langkah-langkah pembelajaran. Ya, misalkan seperti apa ketika pada saat mengajar anak-anak itu seperti apa? Yang pertama salam, yang kedua memberi motivasi, kemudian yang ketiga adalah memberi gambaran materi yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah metode penilaian gitu. Jadi ada pertama tadi mungkin salam, mungkin berikutnya ada apa lagi tadi Pak? Mungkin ada metode yang ya, mungkin ada salam, kemudian metode motivasi, kemudian gambaran materi. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada lagi mungkin yang ketika mengajar kita itu ke siswa itu seperti apa? Itu kan mungkin dari pengalaman Bapak Ibu semuanya akan berbeda seperti itu. Ya, mungkin di sini ada yang ini ibu-ibunya mungkin. Ada pembuka seperti sama Pak Imam, ada salam, kemudian doa, kemudian memberikan apresiasi. Apresiasi itu bisa menanyakan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu saya biasanya menampilkan sesuatu untuk diamati biasanya. Kemudian dari pengamatan itu siswa memiliki pertanyaan, menanya. Kemudian dari situ berdiskusi, kemudian memberikan materi-materi, kemudian menyimpulkan
menyimpulkan apa yang sudah didiskusikan dengan materi yang ada dalam buku misalkan atau sumber pembelajaran yang lainnya. Kemudian ditutup dengan mengecek pengetahuan siswa atau pemahaman siswa, kemudian memberikan tugas. Ya, dari berbagai macam yang ada di situ sebenarnya itu sudah masuk ke dalam metode atau model pembelajaran apa yang sebenarnya panjenengan itu lakukan. Kalau seperti itu, misalkan kayak di kegiatan inti, panjenengan melakukan di kegiatan inti itu ada bermacam-macam sinteks ya di situ ya. Jadi ada, misalkan ada apa yang perlu dilakukan pertama, misalkan ada apresiasi dan sebagainya, misalkan ada stimulus dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam metodenya yang panjenengan lakukan. Paling sering panjenengan itu melakukan metode apa? Atau melakukan bukan metode ya, pembelajaran model apa? Kalau sekarang kita kan kayak kurikulum katanya nanti kurikulum merdeka ibaratnya kan bebas untuk menerapkan. Jadi nanti kan tinggal sebenarnya hampir sama sih sebenarnya kayak karakter KD misalkan di kurikulum yang kurikulum apa yang kemarin kurikulum 13 misalkan kan ketika kurikulum merdeka itu kan hanya diganti dengan karakter siswa itu pada profil belajar Pancasila kayak gitu. Jadi intinya sama. Kemudian ada yang dulunya KD sekarang kan akan menjadi CP kan kayak gitu. Jadi KD-nya itu akan menjadi CP atau capaian pembelajaran. Nanti beliau Budiah akan menyampaikan lebih lengkap mengapa kok jadi ada CP, mengapa kok ada profil profil belajar Pancasila. Itu sebenarnya sama. Nanti dari profil belajar Pancasila ini yang bisa kita masukkan ke dalam RPP yang nanti akan kita buat. Jadi berkesinambungan. Jadi apa sih CP yang akan kita ambil? Apa sih nanti profil dari profil belajar Pancasila yang ini yang akan kita ambil di dalam pembelajaran itu. Jadi bukan hanya pelajaran PKN atau pelajaran agama saja, tapi semua mapel itu masuk ke dalam profil belajar Pancasila tersebut. Nah nanti di sini di dalam model belajar di situ sudah ada penjelasan dan sebagainya untuk metode. Sebenarnya kalau metode dan model itu kan hampir sama. Jadi panjenengan menggunakan model apa tadi yang seperti Pak Imam jelaskan atau Bu Ratna jelaskan itu kan sebenarnya sudah. Panjenengan sudah menggunakan model di situ. Tapi apa sih model apa? Kadang-kadang kita membuat RPP bukan hanya saya sendiri juga kalau membuat RPP kan hanya sekedar kompas katakan. Di dalamnya itu apa? Ya sudah yang penting saya ajar sudah itu. Anak bisa mengerjakan tugas dan sebagainya sudah. Tetapi ketika ada penilaian atau ada supervisi baru kita lihat RPP sesuai atau tidak. Itu saya pribadi gitu. Jadi melihat RPP sesuai RPP-nya itu kalau ada supervisi misalkan dan sebagainya. Kalau sudah lihat ya ada langsungan. Walaupun sebenarnya yang benar itu adalah kita mengajar itu ya sesuai dengan RPP yang ada. Jadi RPP kurikulum merdeka dengan RPP kurikulum 13 sebenarnya tidak jauh beda. Cuma yang sering kita lupakan di dalam model pembelajaran itu, kadang ketika kita menjelaskan di dalam RPP-nya, modelnya di atas tidak sesuai. Kita menggunakan model apa seperti tadi Pak Imam dan Bu Ratna. Ketika menjelaskan dari awal, ada stimulusnya enggak Bu? Misalkan dari awal. Ada tidak panjenengan ketika menjelaskan ke siswa ada stimulus yang diberikan ke siswa? Betul. Oke, Ada. Kemudian ada masalah yang disampaikan tidak ke siswa? Ada. Ketika masalah muncul, ada datanya tidak?
Panjenengan ketika masalah kita munculkan di situ ada data tidak di situ. Ketika sudah ada datanya, kemudian dari data itu kita olah. Seperti itu. Setelah itu pada untuk mengevaluasi, kemudian setelah itu sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ratna bahwa kita pada akhirnya harus menyimpulkan. Nah, dari semacam ini sebenarnya sudah mudah. Panjenengan sudah menggunakan model, cuma kan kadang kita tidak tahu apa sih model yang saya lakukan terhadap pembelajaran. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ada seperti itu modelnya apa Pak Bu? Metode penuntut tanda jawab, demonstrasi, kartu wisata. Kalau itu metode atau model? Metode atau model? Kalau diskusi, kalau ceramah, kalau itu metode apa model? Metode. Itu kan metode yang seperti itu. Kalau kita menggunakan metode misalkan diskusi, misalkan ceramah, kemudian misalkan presentasi, misalkan ya, itu kan kita berarti menggunakan metode presentasi atau penugasan, gitu ya. Kita kan sering menggunakan metode itu. Ketika kita menggunakan model, kalau ada seperti itu berarti model apa yang kita gunakan Bapak Ibu? Discovery bisa. Tadi ketika panjenengan menjelaskan adanya stimulus yang disampaikan, kemudian ada proses datanya, kemudian ada lagi pengolahan datanya, dan hasil akhirnya tadi panjenengan menyimpulkan. Berarti itu panjenengan sudah menggunakan satu bentuk model. Model apa berarti Bapak Ibu? Problem based Problem based learning. Discovery. Oke. Jadi kalau panjenengan sudah menggunakan model itu kan panjenengan itu sudah menggunakan model dari discovery, model DR. Boleh tidak kita menggunakan dua model di dalam satu pembelajaran? Boleh tidak Pak? Kalau kita dalam mengajar satu materi, bisa tidak kita menggunakan lebih dari satu model? Boleh. Boleh. Karena kan kita tidak mesti satu materi itu hanya satu pertemuan itu kan. Ya kan? Jadi bisa kalau sekarang yang kurikulum merdeka itu pas itu memang kita dituntut untuk proyeknya itu karya. Jadi model pembelajaran itu ya lebih tepat itu kita gunakan untuk PJBL atau project based learningnya, menghasilkan suatu proyek. Ini loh mahasiswa, ini loh pendidikannya. Seperti banyak prakteknya di situ. Karena kurikulum merdeka itu seperti itu. Jadi berdasarkan pada biarkan siswa untuk mengeksplor, biarkan siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita tidak bisa memaksakan siswa. Jadi siswa apa sih kalau di kelas 10-nya mungkin kan kalau kurikulum merdeka itu siswa belajar semua mapel itu dipelajari sama seperti ketika SMP atau MTS. Tetapi ketika sudah masuk ke kelas 11 itu siswa yang bersangkutan pilih sendiri sesuai dengan apa yang bakat dan minatnya. Kalau IPA misalkan saya mau IPA, saya mau pilih misalkan 2 mapel, saya mau melanjutkan ke kedokteran. Berarti mapel apa yang pas dengan yang mau saya ambil? Ya berarti misalkan kimia dan biologi. Mapel fisika tidak saya ambil, nggak salah. Kayak gitu. Kemudian kebahasanya, bahasa dan budayanya. Saya mau melanjutkan apa untuk menopang kemampuan saya? Oh, saya mau Inggris lanjutan saja. Inggris lanjut boleh. Di situ kan ada Inggris lanjut, ada bahasa Arab lanjut. Saya mau menopang Arab lanjut saja boleh. Kita tidak memaksakan. IPS-nya ambil satu apa? Oh, saya mau geografi saja boleh. Jadi tidak semua mapel itu yang kita gunakan, kita terapkan, diambil yang sesuai dengan apa yang mau saya mau lakukan di masa depan saya untuk karir saya. Risikonya nanti mapelnya yang tidak dipilih
berkurang, ya kan? Berkurang, mapelnya itu berkurang, ya jamnya itu berkurang. Kalau ada mapel yang tidak dipilih, memang resikonya adalah berkurang karena tidak ada peminatnya. Tetapi guru pengampu itu bisa mengajar mapel lain. Tuh. Atau nanti bisa jadi seorang koordinator untuk profil belajar Pancasila itu, bisa menjadi koordinatornya untuk Bapak Ibu yang sekiranya jamnya itu kok tidak ada peminatnya misalnya. Misalnya kan, waduh saya jamnya kok tidak ada yang minat, berarti pola-pola nanti tetap ada tugas. Nanti akan lebih jelas di beliau Budiah yang akan menyampaikan. Saya di sini hanya kaitan antara yang profil belajar Pancasila dengan ada yang kaitan dengan nanti RPP-nya. Jadi ketika kita sudah menggunakan model itu, berarti kita juga harus konsekuen dengan apa yang ada di dalam RPP-nya. Makanya di sini kan saya sebenarnya itu mau menyampaikan itu sebenarnya, nah ini kan sudah umum, sudah panjenengan semua itu sudah tahu seperti itu, sudah paham. Hanya mungkin ketika kita menerapkan dalam proses KPM-nya yang tidak tahu, yang tidak kita sadari, kita sudah menggunakan model apa, ya, kita sudah menggunakan metode apa. Ketika panjenengan menugaskan siswa seperti pelajaran biologi, misalkan Mas Yatno, Pak Yatno menggunakan biologi, sering praktek ya Mas ya. Misalkan disuruh keluar, suruh keluar ini loh, berarti panjenengan juga harus merencanakan sesuatunya dulu. Biasanya kalau mengajar kan merencanakan ya, merencanakan. Setelah itu setelah direncanakan itu mengidentifikasi masalahnya itu pada rencana itu apa hasil yang mau apa maksudnya? Hasil yang mau dicapai, yang mau diambil itu apa? Seperti itu ya Mas ya. Jadi ketika sudah direncanakan, kemudian nanti ada apa sih yang mau dilakukan dan apa sih yang diteliti, apa sih yang diselidiki. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi tersebut, pada hasil akhirnya menyerahkan sebuah karya. Seperti itu ya Pak Yatno ya. Nah ini panjenengan sebenarnya ketika sudah itu masuk sudah ke pembelajaran itu, sudah masuk ke dalam modelnya. Menurut panjenengan model apa Pak Yatno ketika sudah seperti itu? Kerja kelompok. Berarti model pembelajarannya apa? Pasnya. Praktek berarti model. Kan ketika dijelaskan ada model-model pembelajaran itu biasa yang umum itu kan ada DR ya, ada DR atau discovery learning, kemudian ada PBL. PBL itu adalah problem based learning. Kemudian yang berikutnya ada PJBL. PJBL itu adalah project based learning. Yang sering kan ini, yang sering digunakan dari DR contextual learning. Jadi ketika kita mengajar, pada umumnya pendekatan yang kita gunakan itu pendekatan apa Bapak Ibu? Atau learning. Okay. Sehingga hasil dilihat kemarin yang sangat pas adalah, yang cocok adalah model pembelajaran semacam itu. Yeah. Apa tadi katanya mohon itu dijawab. Yang pas model pembelajaran apa? Kontekstual, PMRI atau PBN? Ya. Oke. Dari pembelajaran, model pembelajaran yang ada sebenarnya itu bisa dimasukkan, kita sudah melakukan semua untuk pembelajaran dari kurikulum yang sekarang. Karena kurikulum Merdeka itu kan kita terapkan tahun depan kan, tidak sekarang. Tapi kalau di Unpad sendiri masih menggunakan kurikulum 13. Jadi untuk itu belum diterapkan, hanya untuk pengetahuan saja. Tetapi ketika sudah masuk ke situ sebenarnya semuanya sama. Hanya bedanya itu pada penerapan dari siswanya. Kalau dulu kan siswa di guru yang untuk siswa ini. Kalau yang merdeka berarti kan namanya juga merdeka, bebas. Gurunya juga silakan apa.
Jadi di sini modelnya mau panjenengan terapkan apa ya silakan. Cuma yang pas untuk pembelajaran seperti itu adalah yang PCBR. Kayak pelajarannya Pak Yatno itu PCBR. Jadi project. Jadi ada projectnya, ada hasil karyanya di situ. Jadi semua pelajaran di sini itu harus menghasilkan suatu karya dalam kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi ada apa sih yang saya lakukan ini? Jadi itu modelnya, bukan metode ya, modelnya, model pembelajarannya. Ketika metodenya, monggo silakan panjenengan mengerjakan apa. Tetapi sebenarnya di sini kan banyak sekali yang kita berikan kepada anak. Misalnya ada resitasinya, ada penugasan ke siswanya. Seperti yang pelajaran biologi, misalkan ada, yuk kita bawa anak keluar, misalkan, atau pelajaran apa kita bawa anak keluar ketika jalan-jalan menemukan apa, misalkan apa itu. Nah, anak kan ingin tahu dulu apa, seperti itu. Jadi ketika hasil-hasilnya dikelompokkan atau diolah dan sebagainya, disimpulkan, kemudian terjadi adanya suatu proyek itu. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu adalah nanti kan ada yang namanya tadi saya sampaikan, ada koordinator dari profil pelajar Pancasila itu yang nanti akan mengerjakan dari kelompoknya itu. Jadi nanti satu pembelajaran siswa bisa 2 guru. Seperti itu. Jadi misalkan ekonomi dengan geografi misalkan. Pada bagian ekonomi ya saya menerangkan ekonomi, ya saya geografinya ya. Misalkan harus kerjasama, berarti tiga guru bisa. Jadi namanya tim teaching kan seperti itu. Tapi nanti ada model-model yang lainnya yang nanti mungkin Bu Lia akan menjelaskan ketika pelajaran itu seperti apa. Kemudian untuk model sekarang ini yang sering sebenarnya kita pakai adalah seperti discovery learning. Sintaknya kan sudah tahu tentang model-model itu, kita harus pahami sintaknya dulu. Sebenarnya dari RPP yang kita buat tahun yang lalu, yang kurikulum tahun lalu itu sebenarnya sudah. Yang sintaknya kan sudah ada yang dari dalam kotak. Dan panjenengan yang Kompas itu kan ada yang di dalam kotak itu sintaksnya dari pembelajaran itu seperti apa. Ketika kita sudah mempelajari metode atau model, kita sudah menerapkan model itu di dalam sebuah RPP-nya, harus sesuai apa yang kita lakukan. Nah, ketika sudah ada kompetensi dasar di sini, kemudian kita ke IPK, indikator pencapaian kompetensinya. Yang nanti dalam kurikulum Merdeka itu kan yang ada ini namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang di KD-nya itu namanya capaian pembelajaran. Tapi ini kan masih menggunakan kurikulum yang 13. Kemudian nanti setelah ini dari yang ini, yang IPK, di sini kan ada IPK ya semacam ini ya. Ini salah satu IPK yang ada di situ tujuannya harus mengandung unsur HOT. Ya. Jadi harus mengandung unsur HOT-nya walaupun hanya 1. Tidak boleh HOT semua. Kemudian di dalam KD tidak boleh ada kata memahami. Memahami, misal ini saya sudah benar apa ini. Misalkan memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja nanti bisa pada saat tujuan ini tidak boleh. Pokoknya tidak boleh ada kata memahami. Tetapi harus sesuai nanti kan ada C1, C2, C3 itu ya. Nanti panjenengan bisa lihat ada yang C1 itu apa saja, C2 dan sebagainya. Kemudian yang HOT itu harus menggunakan apa dan sebagainya nanti ada. Nah di sini di IPK-nya sendiri ini kan harus salah satu itu mengandung unsur tadi yang HOT ya. Saya panjenengan sudah paham semua tentang HOT itu seperti apa. Nah, yang hanya
gitu kan. Nah kemudian ketika mengidentifikasi, kemudian apalagi itu yang selain mengidentifikasi, menyebutkan, menjelaskan. Ketika kita membuat IPK menjelaskan semua boleh. Menjelaskan fungsi sosial, menjelaskan unsur kebahasaan, menjelaskan lirik lagu, menjelaskan bagian, menjelaskan makna. Semuanya itu kita masukkan ke dalam tujuannya. Boleh Bapak Ibu? Kita buat menjelaskan semua. Nah, saya lebih mudah mau menjelaskan saja semua. Boleh Bapak? Boleh. Boleh Bapak? Boleh. Boleh. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus salah satu ada unsur hoax-nya di situ. Tidak boleh. Itu hanya remember saja, aplikasinya nggak ada. Nah itu kan sebenarnya itu ketika mensopini RPP itu kan harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ketika ada supervisi, ketika dikaitkan, mungkin kayak kalau di swasta mungkin masih mending. Kalau di negeri ketika ada dari tim memeriksa tentang RPP-nya Bapak Ibu, ketika ada seperti itu mempengaruhi nilai. Kalau banyak sih mungkin tidak masalah, tapi ini untuk pemahaman saja nih. Jadi kalau nanti ada seperti itu, nanti pengaruh nilai pada madrasahnya. Oh ini madrasahnya gimana sih, ini dari RPP-nya saja sudah salah. Gitu. Tapi kalau kita secara besar di sini mungkin masih enjoy saja. Tapi setidaknya ini untuk pengetahuan kita semua bahwa ketika menyusun RPP itu, saya juga baru tahu ketika kemarin saya di sana menyampaikan itu, katanya sudah belajar, sudah mengajar bertahun-tahun, sudah belajar tentang RPP, kok masih menggunakan kayak gitu, isi-isi. Tapi kan kita semua tidak tahu, saya sendiri juga tidak tahu ketika seperti itu. Nah kemudian setelah ini antara yang IPK dengan tujuan ini kan harus sama, ya? Jadi misalkan kaidah yang benar kan 3.9, kemudian nanti IPK-nya 3.9.1. Kalau saya biasanya tidak kayak gitu dulu, langsung 1, 2, 3, 4, 5 atau tanda kutip biasanya. Itu sebenarnya tidak boleh kayak gitu. Jadi ada poinnya, ada caranya. Kemudian setelah itu ke bawah. Ini masih ya. Nah, ada materinya, kemudian metode ya tadi model pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada medianya, kemudian ada alat, ada sumbernya. Nah ini langkah-langkah yang kita gunakan di sini, langkah-langkah atau sintaksnya. Ini sebenarnya 2013 yang dulu itu sama. Itu sudah seperti itu. Ketika ke bawah terus, bawah. Nah, ke atas lagi. Nah, sintak model pembelajarannya seperti itu, harus ditulis. Sintaknya itu seperti itu. Jadi sintak yang pertama itu apa? Stimulus. Itu sintaknya. Kalau ada sintak pertama stimulus, pemberian stimulusnya apa yang dilakukan kepada siswa? Sintak atau dalam bahasa kita langkah-langkahnya. Sintaknya apa? Kemudian yang berikutnya, berikutnya coba dari stimulus sudah, bawahnya terus. Nah, problem statement, pertanyaan masalah. Setelah itu ada pengumpulan data. Setelah itu bawahnya lagi. Nah, data processing, pengolahan datanya itu nanti dijelaskan apa yang ada di pengolahan data itu. Setelah selesai pada pembuktian verifikasinya, hasilnya kayak apa. Setelah itu selesai baru pada tarik kesimpulan. Itu sebenarnya contoh-contohnya kayak gitu. Sintaknya harus urut. Ketika kita mengajarkan ke siswa pun sebenarnya harus urut. Yang sudah ada model pembelajaran kayak gini. Tetapi kadang bukan hanya saya sendiri saja ketika mengajar, kadang kan bolak-balik ya, bolak-balik dari yang
pertama ke yang terakhir. Ya, kalau saya memang saya atur kayak gitu. Karena ketika apa yang kamu pelajari apa, dan nanti setelah sampai ke situ balik lagi. Ada seperti itu di awal. Sebenarnya nggak boleh. Harus kalau kita terapkan di siswa yang bagus itu ya sesuai dengan sintaks yang ada di situ. Tapi ketika kita yang intinya adalah bahwa RPP yang kita buat itu ya sebenarnya sudah benar dulu lah. Walaupun bukan benar sekali tapi ada benar lah. Ya kalau RPP-nya sudah benar, nanti baru mengajarnya kita perlahan-lahan kan seperti itu sesuai dengan RPP yang ada. Kemudian dari ini tarik ke bawah. Ini pertemuannya kan banyak soal. Masih terus ke bawah terus sampai habis selesai. Nah, ke atas kan. Ke bawah. Nah ini adalah asesmennya. Asesmen atau dalam bahasa kita adalah penilaiannya. Kalau kurikulum merdeka itu tidak ada pakai istilah penilaian, pakainya asesmen. Jadi adanya asesmen di situ. Padahal ya sama sih sebenarnya, asesmen itu ya penilaian sama. Cuma di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu makanya asesmen itu. Ya kan? Apa saja yang di situ ada sikap, ada misalkan apa lagi penilaian pengetahuannya, penilaian keterampilannya dan sebagainya. Kemudian ada proses pengayaan atau remedial, ada. Bagaimana proses pengayaan itu ketika apa? Proses remedial itu ketika apa? Itu juga ada. Itu sebenarnya seperti itu sama, hanya istilahnya yang kita ganti. Dan yang FPP kelas kita ganti FPP yang profil Pancasila. FPP kurikulum merdeka. Nah itu seperti itu. Menurut saya ya sama lah sebenarnya hampir sama. Malah saya kadang nggak mudah dengan kayak gitu. Malah lebih mudah yang dulu. Sebenarnya tidak apa ya, tidak memang harus kayak gitu. Sebenarnya pakai yang tadi juga boleh, hanya nanti istilahnya yang kita ganti. Katanya seperti itu udah apa? Hanya ada yang membuat model kayak gini. Profil pelajar Pancasila itu mencakup kayak gini. Nah, profil pelajar Pancasila sama juga karakter dari siswanya. Kalau dulu kan karakter siswa yang ada apa ya, karakter siswa apa saja. Kalau dulu model yang dulu itu kalau karakter dari siswa itu kan ada religius, jujur, toleransi, kerjasama, terus romantik, gotong royong, cinta tanah air, rasa ingin tahu dan sebagainya ya. Tetapi 18 ya, 18 karakter yang ada di dulu itu pendidikan karakter. Kemudian kalau yang sekarang, kalau yang kurikulum merdeka itu makanya hanya 6 poin tadi yang ada di situ. Ada berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini yang kita terapkan di dalam kurikulum itu. Jadi nanti 2 orang guru atau 3 orang guru mengajar satu kelas, misalkan terapkan mana karakter yang mau dipakai oleh siswa. Oh saya ngajar bahasa, saya ngajar ekonomi misalkan. Oh karakter saya maunya siswa adalah kreatif. Oh saya ngajarnya geografi. Oh saya mau yang karakter siswanya itu mandiri misalkan. Jadi unsur itu harus diterapkan di dalam kita mengajar itu. Jadi profil pelajar Pancasilanya dimunculkan. Mengapa kok banyak di situ? Karena nanti dalam mengajar itu bisa lebih dari seorang guru. Sekarang kan kurikulum merdeka itu kan hanya ada IPA, MIPAS ya.
namanya ya, MIPAS apa IPAS apa ini? IPA dan pendidikan sosial, kayak gitu kan. Ya, jadi ada IPA, nanti kan kelompok IPA itu ada fisika, kimia, biologi. Kelompok IPS itu ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, bahasa dan budaya. Kelas bahasa dan budaya itu Indonesia lanjutan, Inggris lanjutan, kemudian Arab lanjutan, dan bahasa asing kayak Prancis, kayak Mandarin, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah vokasi dan prakarya. Vokasi dan prakarya adalah sesuai dengan apa yang ada di sini. Hasil apa yang akan ditampilkan di sini. Di sini misalkan tentang prakarya apa misalkan. Ini nanti vokasinya di situ, kejuruannya. Jadi ada 4 itu yang ada dalam anak-anak nanti di kelas 11 miliknya. Jadi nanti kalau ada MIPA, oh saya MIPA mau pilih fisika, kimia, biologi, dan saya pilih, boleh. Paling tidak ada 2 mapel yang dibolehkan. Di situ ada masuk 3. Kemudian IPS, oh saya masuk ekonomi sejarah saja, silakan. Tapi nanti guru yang masuk di dalamnya, yang satu IPS itu berarti semuanya, semua yang ngajar itu ngajar. Nanti masukkan ke dalam profil pelajar Pancasilanya. Secara gantian misalnya, nah saya ngajar sejarah ya, yang ini esok ya dengan ya yang ngajar, misalnya kayak gitu. Boleh nanti ada tim teachingnya seperti pembagiannya, terserah. Nanti Budi yang nanti yang jelaskan Budi. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke profil ini dia diterapkan nanti ketika kita mengajar. Jadi mengajar itu ada mau saya gunakan profil pelajar Pancasila yang mana, seperti itu. Makanya di sini nanti kan kita sudah mulai bisa menerapkan vokasinya itu apa, atau kejuruan yang akan kita ambil, seperti itu. Kemudian nanti ini namanya di dalam, sebenarnya ini bukan RPP loh, di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak menggunakan RPP, tapi namanya itu sudah masuk ke modul aja, namanya modul aja. Kalau di kurikulum 13 itu namanya modul aja, sama juga dengan RPP. Kalau dulu namanya karakter, kalau dalam kurikulum Merdeka namanya profil pelajar Pancasila. Kalau dulu namanya KD, kalau dalam kurikulum Merdeka namanya CP. Nanti capaian pembelajarannya banyak banget. Terterang saya sendiri kemarin ketika diberikan ada 1000 halaman untuk semua jenjang. Saya bingung untuk jenjang MA-nya sendiri di halaman berapa. Khususnya pelajaran saya kan pelajarannya banyak, ada yang fisika dan sebagainya. Tapi pelajaran saya sendiri saya sulit. Mana halaman mana? Nanti tugasnya pembagian Pak Kolekna. Di halaman berapa masing-masing CP-nya itu harus dipelajari memang. Ya. Nah itu untuk pembelajaran yang ada. Jadi nanti dalam RPP atau modul ajar itu sudah ada kayak gini. Jadi apa yang akan kita capai sebenarnya seperti itu di dalam pembelajaran yang ada. Kemudian bisa ke bawah, Mas. Nah, contohnya seperti itu kan, sebenarnya sama. Kita ada pemberian acuan kegiatan pelajaran, sampaian pembelajaran itu kan ada. Asesmennya. Ya, ada aspek seperti itu. Ada sikap, ada performa, ada tertulis. Kalau tertulis tidak ada ya skrip saja tidak ada, misalkan dalam asesmen panjenengan. Kemudian ada sikap seperti itu, ada performa presentasi, ada tertulis essay dan sebagainya. Dan ada pengayaan dan demikian. Kemudian di dalam RPP harus yang bagus itu diberi lampiran. Lampirannya itu apa di dalam RPP itu sebenarnya kan itu. Tapi saya juga nggak ada lampirannya. Yang bagus itu ada fotonya, Bapak Ibu. Ada foto artis apa foto artis. siswa. Foto ketika siswa melakukan pembelajaran sesuai RPP tersebut. Itu malah lebih bagus nanti katanya RPP yang bagus seperti itu.
tampilan fotonya, Bukti. sebagai bukti dan sebagainya. Nah ini yang ada, ini yang profilnya, dan kemudian ada lagi yang tidak pakai profil seperti tadi. Ada juga yang tidak pakai profil, yang tanpa profil itu sebenarnya sama juga. Supaya kita kan di sini, saya kemarin menyampaikan di pada saat iklan itu, ibu mau menyampaikan ketika diseminasi apa? Saya hanya sekedar untuk RPP-nya saja. Oh iya, kalau RPP-nya saja berarti nanti fokus di RPP. Jadi nanti seperti tadi model, metode itu kan secara garis besarnya saja, kemudian kita masukkan ke dalam RPP-nya. Ini contoh RPP-nya, Bapak Ibu yang mungkin pagi kan bisa lakukan di situ. Nah, ini RPP SD ini. Ini saya yang ambil yang SD yang kemarin itu kan. Seperti itu pada RPP Merdeka Belajar. Namanya kan ada RPP Merdeka Belajar. Itu praktek ketika melalui WA itu ada dengan orang tua juga. Jadi kita melibatkan orang tua. Ini yang model dari berarti. Tapi kalau bukan dari dan nggak apa-apa, tinggal dirubah saja. Ini mana lebih simpel, yang ini lebih simpel. Jadi kodenya banyak FPP-nya. Sampai pada terakhir. Ini sebelum ke Mas itu bukan RPP Merdeka Belajar, istilah RPP di Ukur Merdeka Belajar IKM, dinamis, statis, dan stagnan. Itu ketika diterapkan dalam RPP, yang bagaimana, yang stagnan bagaimana, yang statis bagaimana, yang dinamis bagaimana. Implementasi kurikulum merdekanya. Kalau di kurikulum merdeka itu sebenarnya itu ya kita bebas itu Pak. Mau mengambil yang mana sebenarnya seperti itu. Kalau statis kan berarti kan kita tetap di situ. Jadi ada apa ya istilahnya ya? Statis model RPP-nya seperti apa, kemudian yang dinamis kayak apa, yang stagnan itu yang kayak apa, yang berkali sebagai pemimpin itu. Iya, itu kalau yang seperti itu belum disampaikan Pak. Nah, jadi hanya pada yang statisnya doang, statisnya saja itu yang maksudnya yang masih tetap tidak mengalami perubahan. Jadi karena apa? Karena kemarin disampaikan kita di sini itu belum menerapkan dari kurikulum merdekanya secara penuh. Hanya kan sekolah penggerak dan guru penggerak yang disampaikan. Jadi kemarin secara garis besar itu hanya pada kurikulumnya saja. Untuk kurikulum merdeka itu hanya kurikulum hanya struktur kurikulumnya saja yang disampaikan, CP-nya saja yang berubah dan sebagainya. Ketika saya masuk ke dalam RPP, ketika kita masuk dalam metodologi, hanya yang dijelaskan ya yang RPP ini kayak gini aja seperti itu. Jadi masuk ke status dan sebagainya tadi tidak dijelaskan. Mungkin nanti ada periode pembuatan RPP yang seperti itu Pak. Cuma yang disampaikan dari beliau hanya garis besar seperti ini loh. Ketika kita menggunakan RPP, karena kemarin kan saya hanya fokus di metodologi pembelajaran. Jadi seperti ini. Ini loh, kalau metodenya kayak gini, berarti RPP-nya kayak gini. Kalau di modelnya kayak gini, berarti RPP-nya kayak gini. Seperti itu. Jadi intinya beliau menyampaikan sama dengan yang kurikulum yang lalu, hanya beda pada hal-hal tertentu saja yang mungkin dibedakan pada kata, misalkan ada profil belajar Pancasila atau pada apa tadi KD, kemudian ada pada tadi ada fase ya, fase. Kalau sekarang kan kita menggunakan kurikulum merdeka itu kan menggunakan fase ya Pak. Jadi fase A, B, C, D, E, F. Fase, menggunakan fase. Jadi masing-masing fase berbeda. Kalau kita di madrasah kita ini fasenya E dan F. Fase E nanti kelas 10. Fase F itu kelas 11 dan 12.
12. CP-nya juga berbeda nanti ada di situ. Dalam pembuatan soal itu KKO-nya apakah masih dengan Kurtiles atau beda? Bahasa operasionalnya Sama Pak. Sama. sama baik mulai dari C1 sampai C6 Sama. Itu yang tadi saya sampaikan, pada KKO-nya itu harus mengandung satu unsur itu Pak, tidak boleh lewat. Kalau satu itu lewat tidak bisa, tidak boleh. KKO harus sesuai itu. C1, C2 bisa kita terangkan tadi yang awal ya, yang saya itu ya. Itu menjelaskan semua, atau mengidentifikasi semua, tidak boleh. Apalagi kalau menggunakan kata memahami mutlak. Nah, jadi ketika menggunakan kata memahami dalam sebuah RPP, kalau di luar udah diantem ya seperti itu. Katanya bertahun-tahun ngajar, kemudian RPP yang dibuat, kok masih ada kata memahami, panjenengan kipiye seperti itu. Jika itu ditertawakan. Karena itu tidak masuk dalam IPK, tidak boleh. memahami kan masuk kategori itu ya. Iya, tapi tidak boleh. Remedial kan Itu kan. identifikasi. Iya, tidak. Ketika ya memang itu, tapi ketika kita ditampilkan dalam RPP-nya memahami, kata memahami itu tidak boleh ditampilkan. Tapi ganti dengan apa tadi yang masuk itu? Mengidentifikasi, menjelaskan dan sebagainya. Itu harus yang dimasukkan. Tidak boleh kata memahaminya itu dimasukkan. Seperti itu. Kemudian dari tujuan atau IPK-nya tadi itu harus mengandung tadi yang saya sampaikan yang tidak boleh lewat. Satu unsur KKO-nya itu apa? Hoax-nya. Tidak boleh harus menjelaskan atau menjelaskan apa? Harus variasi ya. Iya. Ketika ada 5 misalkan 5 Salah. bukan 5 IPK ya, 5 tujuan ketika kita sampaikan di RPP 1, 2, 3, 4 menjelaskan semua. Boleh? Boleh nggak? Tidak boleh. Harus variasi. Ini Nah. kan menjelaskan berarti hanya satu ya anak. Satu menjelaskan umpama berarti kan masuk pada menjelaskan berarti masuk application ya. Bisa ya. Apakah remember ataukah understanding? Gini. Oke. Ketika ada sebuah RPP, ketika memang bagusnya bervariasi Pak Bu. Memang bagusnya bervariasi, tetapi seandainya kok ada menjelaskan dari poin 1 sampai 5 yang menjelaskan 4, boleh tidak apa. Asalkan 1 dari 5 itu 1 ada yang hoax, boleh. Kecuali menjelaskan, kemudian satunya lagi mengidentifikasi hoax kalau buatan itu. Oh. Tidak. Bukan. C1. Bukan. Kalau menyusun berarti hoax bukan? Hot. Boleh. Menjelaskan bla 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 bla, menjelaskan bla bla bla, menjelaskan sampai poin 4. Kelimanya menyusun. Boleh tidak? Boleh. Jadi saya tidak perlu menjelaskan yang masuk dalam C1 apa sudah. Saya percaya dengan itu sudah ada semua, dan saya juga ada semua. Kalau ingin jelas Pak Wahid punya semua. Mungkin tinggal tanya Pak Wahid yang masuk C1 apa aja, 2 apa. Tinggal nanti kita maksudnya hoax itu yang mana. Intinya dalam sebuah RPP itu harus menyatukan IPK-nya itu atau tujuannya itu adalah pada salah satu unsur hoax. Itu saja, tidak boleh ditinggalkan. Itu kesalahan mutlak yang sering kita lakukan, terutama saya sendiri juga kalau menyusun RPP kadang hanya sedang kopas ya, itu tidak melihat IPK-nya itu benar apa salah. Yang penting RPP jadi, serahkan ke kepala madrasah, ditandatangani, sampun ya Pak.
tidak diteliti dulu apakah itu benar atau tidak, padahal yang sangat fundamental itu pada IPK-nya itu yang sering dilihat. Kalau ada supervisi dari luar dilihatnya IPK-nya bagus. Kemarin ketika saya di sana juga yang dilihat IPK-nya, ketika dilihat itu kok ini hotnya mana? Hotnya mana ya Bu? Mau tanya Bu? Iya. Mau tanya. Betul. Untuk membuat PK itu kan harus lihat dari KD-nya. Nah, KD itu kan di depannya ada KKO-nya. Nah, tidak semua KD itu KKO-nya itu hot. Jadi ada yang KKO-nya itu sampai menerapan saja, menerapkan C3 tidak hot. Apakah dipaksakan IPK-nya harus melampaui KKO yang dari KD-nya atau bagaimana? Nanti ya itu nanti kan tidak hanya panjenengan itu kan pada satu kali pertemuan. Jadi satu materi itu kan tidak hanya satu kali pertemuan, saya percaya itu bisa lebih dari satu. Dan tidak mungkin dalam sebuah materi itu hanya ada tidak ada hotnya, pasti ada. Coba panjenengan nanti lihat di situ, nanti ada. Ketika kita menyusun sebuah RPP, ketika kita kaitkan KD dengan yang di sebelahnya IPK, kita kan mengeplorkan di situ yang ada. Jadi ketika ada seperti itu nanti di keterampilannya kan ada, itu pasti ada, pasti. Ketika satu materi itu kan bisa lebih dari yang ada di situ, lebih dari satu pertemuan. Nanti masukkan dalam RPP-nya, sebenarnya kayak gitu. Masukkan semuanya dari itu. Kalau kok tidak ada, kok ini kok tidak ada hotnya, berarti panjenengan yang harus bisa memodifikasikan bagaimana agar saya sampai pada hotnya itu, seperti itu. Jadi ketika pembuatan RPP sekali lagi tidak boleh ada yang lewat dari hotnya yang ada. Makanya di sini kita itu dituntut untuk membuat RPP sendiri yang harus notabene itu pelaksanaan sesuai antara yang tujuan CP-nya itu yang mau kita capai itu. Tidak hanya sekedar lewat yang di situnya, tapi kita modif sendiri. Namanya juga RPP, yang kita mau ngajar itu kita sendiri, yang mau melakukan kita sendiri, bukan orang lain. Selama ini kan kita hanya kopas saja. Jadi itu sebenarnya RPP yang ada di situ itu kopas orang lain, ya orang lain yang melakukan, bukan kita. Sebenarnya seperti itu kan hanya contoh dan kayak gitu. Ketika kita terapkan, memang kita sulit. Saya sendiri juga kopas terus, tidak membuat sendiri. Makanya ketika kemarin di kelas itu diberitahu ini loh kayak gini, panjenengan harus modif kayak gini, ini kayak gini, kebingungan. Ya kan, bukan hanya saya saja, tapi hampir semuanya seperti itu. Tapi kalau memang kita ikut bingung, mungkin ya kayak kita ya Bu Ratna, kita bisa modif dari yang RPP yang ada, KD yang ada, kita gabung dengan KD yang dengan yang antara 3.9 misalkan dengan 4.9, jadi ketemu. Itu jadikan satu RPP. Biasanya seperti itu, jadi satu RPP. Jadi 3.9 dengan 4.9 misalkan. Jadi ada pengetahuan dan ada keterampilan. Pasti ada konten seperti itu. Itu untuk mengantisipasi seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin memang kurang jelas di sini, bisa panjenengan nanti belajar sendiri. Intinya seperti yang saya sampaikan. Ngapunten nggih Pak Kamat, saya kemarin waktu di kemarin ketika saya menyampaikan di sana, memang intinya yang akan kami sampaikan itu hanya sekitar RPP Pak.
Ya, Karena ini kan belum datang. Ya maksudnya sambil kan nunggu ya. Sambil nunggu. Jadi semua ilmu jelas Kita sampai Ngopi dulu, ngopi, kena istirahat. minum dulu. dulu ada yang sih? Snack nggak sih? Ada. kemarin cuma diseminasinya itu memang hanya RPP. Bagaimana cara membuat RPP-nya yang sesuai, yang agak lumayan walaupun bukan bagus amat, tapi yang sudah diakui, yang sudah agak lumayan bagus, itu yang perlu disampaikan seperti itu Pak. Untuk metode, untuk mode itu memang sudah mencakup di RPP-nya. Nah, kemarin disampaikan oleh beliau ketika diklat, silakan panjenengan fokus pada RPP-nya saja.